Saudara, sopir taksi daring dan taksi konvensional terlibat bentrok di pintu masuk Bandara Hang Nadiem Batam Minggu sore kemarin. Selain mengakibatkan akses ke bandara sempat lumpuh, peristiwa ini juga mengakibatkan sejumlah mobil taksi rusak. Suasana Bandara Hang Nadiem mencekam. Keributan diserang oleh taksi online. Bentrokan dipicu karena tak adanya kesepakatan mengenai titik jemput penumpang taksi daring di Bandara Hang Nadiem. Aksi lempar batu terjadi karena para sopir taksi daring tak terima dengan pemasangan plang titik jemput oleh pihak taksi konvensional tanpa koordinasi. Sopir taksi daring hanya boleh menjemput penumpang di depan pintu masuk bandara, sementara di dalam bandara menjadi pangkalan taksi konvensional. Sejumlah korban mengalami luka, sementara itu beberapa mobil taksi juga rusak. Suasana Bandara Hang Nadiem mencekam. Keributan diserang oleh taksi warga KKSS yang kami hormati. Peristiwa bentrokan di depan pintu Bandara Hang Nadiem sempat membuat lalu lintas sempat lumpuh. Sejumlah mobil pribadi yang ingin mengantarkan penumpang pesawat terjebak hingga tak bisa melintas. Bentrokan yang dipicu batas penjemputan penumpang hingga kini masih belum menemukan solusi. Para sopir taksi baik daring dan konvensional kini berharap adanya regulasi yang jelas agar tak saling merugikan. Demikian informasi. Dari video amatir lainnya, saudara petugas gabungan TNI Polri yang datang ke lokasi bentrokan akhirnya melakukan negosiasi. Plang titik penjemputan penumpang juga dirobohkan agar tak menjadi permasalahan. Massa pun membubarkan diri dan kini aktivitas ke arah Bandara Hang Nadiem kembali normal. Rencananya proses mediasi akan dilakukan di Polresta Barelang. Sementara untuk korban luka dan sejumlah kendaraan yang rusak tetap akan diusut. Langkah kami dari Polresta Barelang ya, kemarin sudah ada menerima laporan daripada mereka dari taksi online maupun pihak taksi konvensional, ada anggotanya yang luka-luka, ada mungkin kendaraan yang rusak ya, beberapa rusak ringan ya, di sini nggak rusak berat seperti spion pecah dan sebagainya ya. Itu akan kita proses ya untuk hukum yang berlaku ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Saudara, informasi selengkapnya kami akan tanyakan langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono yang telah bergabung bersama kami di Indonesia Update Kompas TV. Selamat sore Kasat Reskrim Polresta Barelang, ada Kompol Budi Hartono. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Kasat, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Pak Kasat, bentrokan yang terjadi kali ini bukan hanya pertama, tetapi juga bentrokan sebelumnya sudah pernah terjadi. Sebenarnya apa Pak penyebabnya yang akhirnya memicu bentrokan ini kembali lagi terjadi? Jadi memang ricuhnya antara taksi konvensional dan taksi online ini memang sudah beberapa kali terjadi Mbak. Tapi kali ini yang kemarin itu terjadi pada hari Minggu memang itu eskalasi massa yang ricuh itu lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan ribut kembali antara dua kubu ini, yaitu yang pertama memang adanya pemasangan plang batas titik jemput yang dipasang dari pihak taksi konvensional. Kemudian dari pihak taksi online mereka tidak mengetahui hal itu, makanya memicu keributannya adalah plang yang sudah dipasang oleh pihak taksi konvensional dari bandara. Bentrokan dipicu ada pemasangan plang titik penjemputan antara taksi daring seperti dan juga dipasang oleh sopir dari taksi konvensional. Lalu Pak, ini pemasangannya ini apakah diketahui oleh pengelola bandara atau memang
swadaya saja dipasang sendiri oleh sopir taksi konvensional. Ya, dipasang sepihak, Mbak. Betul, Mbak. Dan ini akhirnya memicu bentrokan. Ya, betul sekali. Ini kan sudah dimediasi ya Pak ya, dicoba untuk negosiasi dan juga mediasi. Bagaimana penanganan kasusnya sejauh ini Pak? Untuk penanganan kasusnya, korban yang terkena lemparan batu, mungkin ada luka di kepala, luka di telinga, bibir, serta dada, itu kita sudah terima laporan polisinya. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang rusak akibat daripada rusuh kejadian yang sore kemarin, gitu Mbak. Jadi sudah kita terima dan saat ini sudah dalam proses penyidikan, Mbak. Para korban ini apakah dirawat di rumah sakit atau memang sudah dipulangkan, Pak? Untuk korban yang terluka tadi akibat lemparan batu dan lain hal, itu sudah diperiksa di rumah sakit tadi malam, Mbak. Kemudian sudah pulang ke rumah masing-masing. Baik, diawalinya bentrokan ini pertamanya seperti apa, Pak? Apakah memang protes lalu atau diawali dengan unjuk rasa atau seperti apa yang akhirnya memicu bentrok? Ya, protes, adu mulut, kemudian baru kontak fisik gitu, Mbak. Dan sebelum-sebelumnya juga kondisinya seperti ini, Pak? Setiap protes dilontarkan? Baik, yang sebelum-sebelumnya rucuhnya hanya adu mulut saja, Mbak, tidak sampai kontak fisik seperti ini. Baik, bentrokan jadi bisa dibilang ini adalah baru pertama kali terjadi ya Pak ya, dari protes-protes yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Lalu Pak Kasat, yang juga menjadi pertanyaan, ini pelang titik jemput penumpang kan sudah diturunkan gitu ya Pak ya, sudah dibongkar. Apakah ini bisa dikatakan sudah menjadi solusi baik kedua pihak gitu, dari sopir taksi daring maupun juga sopir taksi konvensional? Pencopotan dari pelang itu yang memicu dari ricuhnya itu hanya sementara, Mbak. Jadi kita untuk rencana besok harinya kita akan mengundang instansi yang terkait untuk kita bantu memediasikan antara dua kubu ini, taksi konvensional maupun taksi online. Begitu, Mbak. Artinya saat ini taksi daring bisa masuk lagi untuk menjemput penumpang ke dalam bandara? Saat ini kita masih sesuai yang seperti yang sebelumnya. Jadi untuk penjemputan ya masih bisa seperti biasanya, Mbak. Baik, lalu bagaimana pengamanan Pak untuk bisa mengantisipasi terjadinya bentrokan kembali? Dari pihak Polresta Barelang maupun dari Polsek Bandara Hang Nadim, itu kita menyiapkan men-standby-kan personel kurang lebih 20 personel untuk standby di bandara. Bagaimana tanggapan dari pihak pengelola bandara Pak terkait hal ini? Tanggapan dari bandara memang menyayangkan ya terjadinya hal ini. Yang jelas kita besok akan mengumpulkan instansi yang terkait dan kita mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Ya, besok baru akan dikoordinasikan lagi gitu ya Pak ya, terkait dengan bagaimana langkah dan juga solusinya ke depan. Lalu tadi juga Bapak sudah katakan akan ada mediasi. Kira-kira kapan Pak mediasi dilakukan? Besok tanggal 27 Juni 2023, Selasa di Mapolresta Barelang. Melibatkan siapa saja Pak? Di situ ada polisinya, kedua belah pihak yang bertikai, kemudian dari Dishub, juga dari Pemko Batam, kemudian dari pihak bandaranya yang jelas. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Kasat Reskrim Polresta Barelang, ada Kompol Budi Hartono. Terima kasih, salam sehat, sukses terus Pak Kasat.